Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 19 April 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Dikutip dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17-26 yang berbicara mengenai bagaimana para rasul dibebaskan dari penjara dengan cara yang menakjubkan dan diminta untuk terus memberitakan firman hidup itu kepada banyak orang. Sedangkan pada bacaan Injil masih melanjutkan percakapan Yesus dengan Nikodemus soal Allah karena kasih-Nya mengutus putranya ke dunia agar setiap orang yang percaya tidak binasa tapi memiliki hidup yang kekal, dan mereka yang tidak percaya akan dihukum, dan hukumannya adalah mereka hidup dalam kegelapan karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, kisah mengenai bagaimana para rasul dikeluarkan dari penjara dengan luar biasa, dengan istimewa, memberikan keteguhan kepada para rasul dengan perintah untuk mewartakan Injil kepada penjuru dunia. Tugas itu adalah tugas kewajiban bagi siapapun yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan kalau Allah memberikan tugas, kita akan mendapatkan jaminannya, akan mendapatkan pertolongannya, seperti para murid yang dipenjara. Mereka dilepaskan dari penjara dengan sangat istimewa, dengan perintah mewartakan firman hidup kepada semakin banyak orang. Apa yang harus diwartakan adalah Allah mengutus Putra yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghukum, tetapi menyelamatkannya agar manusia yang percaya kepada Sang Putra beroleh hidup yang kekal. Maka kunci pewartaan adalah kabar sukacita, keselamatan yang diberikan kepada manusia lewat Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus. Dan diyakini kalau kita mewartakan dan memenuhi tugas panggilan itu, Tuhan akan menyertai kita, menolong kita dengan berbagai macam cara, seperti para rasul ditolong dengan dilepaskan dari penjara secara istimewa. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut, mundur atau ragu-ragu, karena Dia yang mengutus kita akan memberikan jalan keluar dan menjamin semua hidup kita.
Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang-orang yang memusuhi para murid berpikir dua kali, karena mereka di penjara, pintu terkunci rapi, tetapi para murid tidak ada. Dikatakan pada akhir bacaan yang pertama sangat bagus. Ketika mereka hendak menangkap para rasul, mereka takut. Maka diambil dengan cara halus dan bukan kekerasan. Karena orang-orang semakin banyak percaya kepada pewartaan para rasul bahwa Yesus telah bangkit dan menebus bangsa manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, inti pewartaan adalah kasih Allah yang telah dinampakkan dalam pengutusan putranya yang tunggal ke tengah-tengah dunia, agar setiap orang yang percaya beroleh keselamatan dan yang tidak percaya akan binasa. Mereka yang tidak percaya tetap hidup dalam kegelapan, sehingga mereka tidak melihat terang dan mereka terkungkung di dalam tindakan-tindakan jahat mereka, memenuhi nafsunya, kedagingannya, egoismenya, sehingga mereka tidak datang kepada terang. Bagi kita yang percaya, kita hidup dalam terang dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan kemudian mengenakan manusia baru, hidup di dalam terang dan kebangkitan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini tugas kita harus kita jalankan, karena Allah menyertai kita dengan caranya sendiri-sendiri, sehingga orang-orang dunia tidak bisa menghentikan pewartaan kita. Para rasul yang diminta untuk mewartakan kabar gembira itu disertai dengan senjata, yakni dilepaskan dari penjara. Pendek kata, kalau kita diutus mewartakan kerajaan Allah, Allah akan menyertai kita dengan cara yang kita perlukan, sehingga kita tidak akan pernah mundur. Semoga dengan menyadari ini kita semua siap untuk diutus kemana-mana untuk mewartakan bahwa Yesus telah diutus oleh Bapa untuk menjadi penyelamat manusia, dan hendaknya manusia hidup di dalam terang agar tidak jatuh dalam tersandung oleh kejahatan. Dengan keyakinan itu, kita akan berani terus mewartakan kabar sukacita kendati tantangan dan rintangan menghadang. Tidak mundur karena Allah selalu menyertai kita. Semoga kita mampu menjadi pewarta-pewarta yang handal masa kini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu telah Kau utus ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Dan Kau sudah memberikan jaminan bagi kami dalam pewartaan Injil, agar tidak mundur, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Seperti para rasul, Engkau lepaskan dari penjara dan bertugas pewartaan kepada sebanyak mungkin orang. Mampukan kami untuk tidak takut menghadapi tantangan, karena kami yakin Engkau pasti menolong kami, agar akhirnya berita tentang keselamatan dan kebangkitan boleh kami wartakan
kepada semua orang. Akhirnya ya Bapa, bantu kami untuk terus menyadari tugas panggilan kami menjadi pewarta bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberikan jaminan hidup bagi kami. Putra-Mu telah Kau berikan kepada kami sebagai penyelamat. Kami bersyukur dan mohon berkat-Mu agar kami mampu menanggapinya dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Karena kami yakin Engkau akan membantu kami dalam karya-karya itu, seperti Engkau membantu para rasul di dalam karya-karyanya. Kami mohon agar Engkau tetap menjaga kami, lebih-lebih umat-Mu yang imannya lemah, agar Engkau kuatkan, Engkau bantu, Engkau beri pertolongan sehingga imannya bertumbuh. Bapa, berkati umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah sehingga merasakan sukacita. Mereka yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup mereka. Biarlah akhirnya banyak orang yang percaya kepada-Mu lewat pewartaan kami. Kami juga mohon agar kami semakin menyadari tugas panggilan kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat. Maka ya Bapa, agar kami mampu melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mengingatkan, menghimbau agar kita melaksanakan protokol kesehatan masing-masing. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer, pola hidup sehat, jauhi kerumunan. Poster kedua, dan juga menjaga kesehatan pribadi agar kita tetap sehat dan dijauhkan dari virus corona. Saya juga menghimbau agar kalau bepergian berhati-hati, mengingat suasana sudah semakin ramai karena pemudik sudah mulai masuk kota Kudus atau di kota-kota lain. Maka jaga berkendaraan, jauhi tempat-tempat yang ramai. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam mengabdi gereja dengan dana, tenaga, dan doa lewat kolekte, kota pembangunan, atau sumbangan-sumbangan yang diberikan bagi gereja, termasuk untuk pengisian gedung serbaguna kita. Semoga dengan gedung yang baru ini semuanya dapat menampung semua kegiatan yang ada. Saya beritahukan kepada teman-teman semua di Kudus khususnya, hari Sabtu teman-teman kita akan mengadakan sholat Id di Masjid Agung, dan mereka meminjam halaman gereja dan taruna untuk parkir. Berhubungan dengan itu, misa Sabtu pagi jam 5:30 tetap ada, tetapi parkir untuk mobil roda 4 disarankan
di belakang sakristi, dekat toilet dan samping utara gereja. Sehingga sebelum kita selesai misa, teman-teman muslim sudah bisa parkir karena mereka akan mulai jam 6. Demi toleransi kebersamaan kita dengan kenyamanan, mari gereja memberikan peran dengan cara mengalah menyediakan lahan parkir untuk mereka. Harap menjadi maklum dan diucapkan terima kasih untuk kepeduliannya. Tanggal 6 dan 7 Mei kita akan mengadakan aksi panggilan dikemas dalam misa dan aksi panggilan minggu tanggal 7 untuk anak-anak, mendatangkan para budir, suster, dan romo. Harapannya ada di antara kita yang akan anak-anak yang terpanggil, maka orang tua silakan mendorong agar anak-anak atau cucunya bisa menjadi orang-orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.